Baik, sebelumnya perkenalkan saya Richard Susan Darwis dengan NIM 230051158. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari screening project kali ini. Cytomegalovirus atau CMV adalah virus dari family Herpesviridae yang bisa menetap seumur hidup setelah infeksi primer. Virus ini menginfeksi sekitar 60-90% orang dewasa di dunia dengan angka yang lebih tinggi diamati pada kelompok sosioekonomi rendah. Bila infeksi terjadi pada ibu hamil, virus dapat menular ke janin melalui plasenta dan menyebabkan CMV kongenital, di mana ini merupakan infeksi virus yang paling umum di dunia untuk kongenital dengan prevalensi sekitar 0,4-6% kelahiran itu. Selain itu, sekitar 0,1-1% ibu juga dapat menularkan virus ini ke janinnya. CMV kongenital merupakan penyebab utama gangguan pendengaran sensori neural pada anak, serta dapat menyebabkan gangguan penglihatan dan perkembangan neurologis. Sayangnya kesadaran terhadap penyakit ini masih rendah karena gejalanya tidak spesifik, dan melalui proyek ini kami ingin meningkatkan pemahaman mengenai CMV kongenital. Kemudian untuk rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan utama pada studi proyek ini adalah yang pertama, apa definisi dan kriteria diagnostik CMV kongenital? Yang kedua, bagaimana epidemiologi CMV kongenital? Yang ketiga, apa etiologi dan faktor risiko CMV kongenital? Yang keempat, bagaimana patofisiologi CMV kongenital? Yang kelima, apa saja manifestasi klinik dan diagnosis banding CMV kongenital? Yang keenam, bagaimana dampak CMV kongenital? Dan yang terakhir, bagaimana tata laksana, prognosis, dan outcome CMV kongenital? Izin memperkenalkan diri, nama saya Jaslyn dengan 3 digit NIM terakhir 160. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penulisan student project ini dan juga manfaat penulisan dari student project ini. Tujuan penulisan dari student project ini ada 4, yakni menjelaskan definisi, faktor risiko, dan epidemiologi dari CMV kongenital. Selanjutnya ada menguraikan epidemiologi, CMV etiologi, serta patofisiologi CMV kongenital. Selanjutnya ada mengidentifikasi manifestasi klinis serta diagnosis banding yang perlu dipertimbangkan pada CMV kongenital. Selanjutnya juga menjelaskan tata laksana, prognosis, dan juga dampak pada kasus CMV kongenital. Selanjutnya kita akan berlanjut ke manfaat penulisan. Manfaat penulisan dari student project ini ada 2, yakni bagi mahasiswa kedokteran, diharapkan student project ini menjadi sarana untuk menambahkan pengetahuan dan juga pemahaman mengenai CMV kongenital, mulai dari patogenesis, manifestasi klinis, hingga tata laksana dan juga pencegahannya. Selanjutnya, bagi tenaga kesehatan, sebagai bahan referensi dalam meningkatkan kewaspadaan terhadap infeksi CMV pada ibu hamil dan juga bayi yang baru lahir, serta dalam melakukan deteksi dini dan juga edukasi pencegahan. Baik, izin sebelumnya, perkenalkan nama saya Niputri Tapnindari, 3 digit NIM terakhir 016. Ini saya akan menjelaskan terkait bagaimana definisi dari cytomegalovirus atau CMV kongenital, di mana cytomegalovirus kongenital ini merupakan suatu infeksi yang disebabkan oleh ada transmisi dari virus CMV dari ibu ke janin melalui plasenta selama dari masa kehamilan, di mana jika bayi terinfeksi sejak dari masa kandungan, dan virus ini juga dapat ditemukan segera setelah lahir, di mana ini juga menyebabkan adanya kelainan kongenital non-genetik, yakni gangguan pendengaran sensorineural, gangguan penglihatan, retardasi mental, dan juga gangguan neurologis lainnya. Di mana bayi dengan CMV ini juga dapat bersifat simptomatik dan juga asimptomatik, di mana pada simptomatik itu bisa ditemukan ada ikterus, ruam petit C, hepatosplenomegali, mikrosefali, dan juga kelainan neurologis seperti kalsifikasi peritrentikular. Sedangkan pada asimptomatik itu memang tampak normal, tapi juga berisiko tinggi mengalami tuli sensoneural progresif di kemudian hari. Akan saya lanjutkan terkait kriteria diagnostik. Jadi diagnosis CMV kongenital ini dapat ditegakkan melalui deteksi langsung virus pada bayi di 3 minggu pertama kehidupan, karena memang setelah waktu tersebut itu lebih memungkinkan menggambarkan infeksi prenatal atau postnatal. Pemeriksaan utama itu bisa melakukan PCR pada air liur dan juga urin bayi, serta juga memang jika hasilnya positif harus dikonfirmasi dengan sampel urin untuk menghindari adanya kontaminasi dari air susu ibu, di mana kultur virus yang juga dapat digunakan, tetapi terapi dari PCR ini tentunya lebih sensitif juga cepat. Misalkan pemeriksaan antibody, IgG atau IgM itu tidak direkomendasikan karena IgG maternal itu
dapat melintasi plasenta, sedangkan IgM itu tidak selalu terdeteksi pada neonatus. Selain tersebut, parameter laboratorium juga dapat mendukung diagnosis adanya menunjukkan tanda infeksi intrauterin, di mana pemeriksaan darah itu menunjukkan adanya trombositopenia, anemia, peningkatan enzim hati atau AST ALT, dan juga hiperbilirubinemia konjugasi. Walaupun memang tidak spesifik, dapat membantu mengidentifikasi bayi yang kemungkinan besar mengalami CMV kongenital. Pemeriksaan pencitraan neokranium itu seperti USG kepala ataupun MRI otak itu juga dapat menilai dari kelainan yang khas pada infeksi CMV kongenital, meliputi adanya kalsifikasi periventrikular, perikulomegali, kista intravertikular ataupun gangguan melanisasi, di mana kelainan ini tentunya juga mendukung bukti infeksi intrauterin serta juga nantinya berkorelasi dengan adanya prognosis neurologis di jangka panjang. Baik dokter, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai epidemiologi CMV kongenital. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eros Terbiahuga Karo dengan digit NIM terakhir 040. Secara global, infeksi kongenital sitomegalovirus atau CMV masih menjadi permasalahan kesehatan, terutama di negara yang berkembang. Meta-analisis berjudul Congenital Cytomegalovirus Infection Burden and Epidemiology Risk Factor in Country with Universal Screening melaporkan bahwa angka kelahiran dengan infeksi CMV kongenital diperkirakan mencapai sekitar 0,67% dari total populasi bayi yang diperiksa. Angka ini lebih tinggi daripada negara berpenghasilan rendah hingga menengah, yaitu sekitar 1,42%, dibandingkan dengan negara berpenghasilan tinggi yang hanya sekitar 0,48%. Perbedaan tersebut dikaitkan dengan tingginya seroprevalensi CMV pada ibu hamil, angka infeksi HIV yang masih tinggi, serta kondisi sosial ekonomi yang kurang mendukung, dan juga usia ibu yang relatif muda saat kehamilan. Kondisi ini menunjukkan CMV kongenital merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih, terutama di wilayah yang keterbatasan fasilitas screening. Di Indonesia, gambaran epidemiologinya menunjukkan kecenderungan serupa dengan negara berkembang lainnya. Penelitian kohort kelahiran yang dilakukan di Jakarta dengan judul Birth Prevalence and Characteristics of Congenital Cytomegalovirus Infection in a Urban Birth Cohort, Jakarta, Indonesia, melaporkan provinsi CMV kongenital sebesar 5,8% dari 411 neonatus yang diperiksa. Bayi yang terinfeksi lebih berisiko mengalami ventrikulomegali dan trombositopenia dibandingkan kelompok yang tidak terinfeksi. Sekitar 2/3 dari kasus menunjukkan temuan klinis yang memerlukan pemantauan medis berkelanjutan. Meskipun hanya sebagian kecil memperlihatkan gejala khas sejak lahir, hasil ini perlu program deteksi dini serta pemantauan jangka panjang untuk mencegah komplikasi yang lebih lanjut. Sekian dokter, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Komang Bagas dengan 3 digit NIM akhir saya 188. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang etiologi dan faktor risiko mengenai CMV kongenital. Jadi CMV kongenital disebabkan oleh virus cytomegalovirus, anggota famili Herpesviridae. Virus ini memiliki kemampuan untuk bertahan seumur hidup dalam tubuh manusia dan dapat aktif kembali atau reaktivasi jika sistem imun mulai melemah. Penularan ke janin dapat terjadi ketika seseorang ibu mengalami infeksi primer CMV selama masa kehamilan atau saat virus yang sudah tidur di dalam tubuhnya aktif kembali. CMV dapat menembus plasenta dan menginfeksi janin melalui darah ibu. Mekanisme ini dikenal sebagai transmisi transplasental. Untuk faktor risikonya, yang pertama ada paparan lingkungan yang tinggi terhadap anak kecil. Yang kedua ada status sosial ekonomi rendah. 3 ada kurangnya kebiasaan menjaga kebersihan tangan. Keempat, ada sistem imun yang mulai menurun. Dan yang terakhir adalah riwayat infeksi CMV sebelumnya. Sekian dari saya, terima kasih.
Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Safira Puccinanoki dengan 3 nickname terakhir 47. Jadi pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi infeksi sitomegalovirus congenital. Jadi untuk infeksi ini terjadi ketika virus itu ditularkan dari ibu ke janin melalui plasenta selama kehamilan. Setelah virus bereplikasi di sel-sel darah dan endotel ibu, CMV masuk ke plasenta dan menyebabkan peradangan yang dapat mengganggu suplai oksigen dan nutrisi ke janin. Dari sana, virus menargetkan sel punca saraf janin yang masih berkembang, sehingga menghambat proses pembentukan dan migrasi neuron. Akibatnya, struktur otak menjadi tidak terorganisir dengan baik, yang menjelaskan terjadinya keterlambatan perkembangan saraf dan mikrosefali pada bayi dengan CMV kongenital. Selain itu, respon imun tubuh janin juga ikut memperparah dari kerusakannya. Aktivasi sel T sitotoksik CD8+ dapat menyebabkan cedera jaringan tambahan, sementara hipoksia akibat gangguan fungsi plasenta semakin memperparah dari kerusakan otak. CMV juga dapat menyerang telinga bagian dalam, sehingga menyebabkan peradangan dan kerusakan pada struktur koklea yang berujung pada gangguan pendengaran sensori neuron. Ini merupakan komplikasi yang paling umum dari infeksi CMV. Secara keseluruhan, cedera otak dan gangguan pendengaran pada CMV kongenital itu disebabkan oleh kombinasi antara efek aksovirus, peradangan akibat sistem imun, gangguan perkembangan otak, dan kerusakan plasenta. Jadi semua proses ini bekerja bersama-sama menjadikan CMV kongenital sebagai salah satu penyebab utama disabilitas neurologis bawaan pada bayi. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Iko Mangurah Prama Perdana dengan 3 digit dan terakhir 112. Baik, di sini saya izin menjelaskan mengenai manifestasi klinis dari CMV kongenital. Nah, di mana CMV kongenital ini tuh biasanya dari angka 85-90% bayi yang lahir itu mengalami asimptomatik, namun berisiko mengalami gangguan pendengaran dan juga keterlambatan pertumbuhan di kemudian hari. Nah, tetapi di angka 10-15% dari bayi yang lahir itu mengalami asimptomatik dengan gejala yang berat. Contohnya itu seperti mengalami ikterik, purpura, dan juga hepatosplenomegali. Selain itu, bayi juga dapat mengalami seperti mikroencefali, retardasi pertumbuhan intrauterin. Kemudian, selain dari gejala-gejala tadi, bayi juga dapat mengalami gangguan pendengaran sensori neural, di mana ini tuh sering terjadi pada bayi mengalami gejala CMV kongenital. Gejala ini itu dapat muncul terlambat, tapi hal ini itu harus dipantau dengan menggunakan pemantauan audiologi. Kemudian ada pun juga risiko komplikasi neurologis itu seperti adanya keterlambatan perkembangan, kemudian adanya gangguan kognitif, cerebral palsy, epilepsi, dan juga bahkan bisa spektrum ke autisme. Nah, ada pun juga trias CMV kongenital. Itu yang pertama itu ada ikterik, purpura, dan juga ada hepatosplenomegali. Nah, tetapi trias ini itu juga sering disertai dengan mikroencefali dan juga trombositopenia. Baik, sekian dari penjelasan mengenai manifestasi klinis CMV kongenital dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Presentasi akan saya lanjutkan. Sebelum memperkenalkan, saya Nyoman Krisnanda Widya Pratnya Dewi Tangkas dengan 3 digit NIM terakhir 136. Selanjutnya yaitu diagnosis banding dari congenital cytomegalovirus atau CCMV. Jadi ada beberapa diagnosis banding dari CCMV ini yang bisa kita kenal dengan TORCHES sebagai akronimnya. Di mana TORCHES ini meliputi toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, virus herpes simplex, dan juga sifilis. Serta ada satu penyakit yaitu virus Zika yang dapat menginfeksi dan juga menyebabkan kelainan kongenital. Yang pertama, dari toxoplasmosis kongenital, gejala yang dapat muncul itu seperti mikroftalmia, hidrosefalus, korioretinitis, dan juga kalsifikasi intrakranial, serta menimbulkan ruam makulopapular. Selanjutnya, untuk sindrom rubella kongenital dapat menyebabkan katarak dan juga penyakit jantung bawaan. Sementara infeksi herpes simplex sering ditandai dengan ruam vesikular yang khas, dan sifilis kongenital dapat berhubungan dengan rinitis dan juga osteokondritis. Serta infeksi virus Zika yang juga diakui penyebab penting infeksi kongenital tetapi tidak termasuk dalam TORCHES. Dia menyebabkan adanya mikrosefali dan juga permasalahan perkembangan otak dan saraf seperti kejang dan menimbulkan gangguan pendengaran dan penglihatan. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas dampak CMV kongenital. Jadi, infeksi CMV kongenital memiliki spektrum luas dari tanpa gejala atau simptomatik hingga komplikasi berat dan permanen.
Sekitar 90% bayi tampak normal saat lahir, namun sebagian dapat mengalami gangguan serius beberapa bulan hingga tahun kemudian. Dampak klinis utamanya itu yang pertama ada kelahiran prematur dan BBLR, yang kedua ada mikrosefali, ikterus, dan hepatosplenomegali, serta purpura. Lalu yang ketiga ada pneumonia dan ensefalitis. 4 ada gangguan pendengaran sensori neural atau dapat menjadi progresif. Lalu yang kelima ada gangguan perkembangan kognitif dan motorik, yaitu keterlambatan bicara dan gangguan intelektual. Dan yang terakhir ada gangguan penglihatan atau chorioretinitis dan atrofi optik. Sekian. Perkenalkan, saya Desa Ayu Kuta Dea Karina dengan 3 digit NIM terakhir 064. Penanganan CMV kongenital melalui deteksi dini, terapi antivirus sesuai indikasi, serta pemantauan jangka panjang terhadap fungsi pendengaran dan perkembangan anak. Untuk screening melalui PCR dari urin, saliva, atau darah kurang dari 21 hari atau lewat dried blood spot. Untuk indikasi terapi antivirus diberikan pada sindrom simptomatik, gejala sedang hingga berat, untuk keterlibatan SSP seperti mikrosefali, kalsifikasi otak, gangguan neuromotor, hingga kejang. Tidak direkomendasikan rutin untuk bayi asimptomatik tanpa kelainan pendengaran maupun neurologis. Untuk regimen terapi yang diberikan bisa menggunakan valganciclovir oral 16 mg per kilogram berat badan 2 kali sehari selama 6 bulan atau ganciclovir intravena 5-6 per kilogram berat badan selama 12 jam untuk kasus yang berat. Kemudian ditransisikan kembali ke valganciclovir. Untuk efektivitas akan menurun apabila pengobatan terlambat. Untuk pemantauan pendengaran dilakukan setiap 3 bulan usia kurang dari 1 tahun dan setiap 6 bulan hingga usia 3 tahun. Untuk kemampuan neurodevelopmental dapat dipantau melalui bahasa, motorik, dan juga kemampuan kognitif. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon izin untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Hardian dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 120. Baik, saya akan melanjutkan mengenai prognosis dan hasil dari CMV kongenital. Infeksi CMV kongenital menjadi penyebab utama morbiditas neurologis pada bayi, terutama munculnya berupa gangguan pendengaran sensori neural dan keterlambatan perkembangan saraf. Kemudian, sekitar 85% sampai 90% bayi tampak asimptomatik. Namun, 10-15% dapat mengalami gangguan jangka panjang, kelainan motorik atau gangguan penglihatan. Bayi yang simptomatik memiliki prognosis lebih buruk dengan angka kematian neonatal kurang lebih 10%, serta risiko tinggi mengalami mikrosefali, kalsifikasi otak, dan chorioretinitis. Kelainan neurologis seperti cerebral palsy dan retardasi mental sering ditemukan pada kasus berat. Meski demikian, terapi antivirus dini terbukti dapat memperbaiki fungsi pendengaran dan perkembangan saraf, terutama bila dimulai sebelum 1 bulan usia. Baik, perkenalkan saya Ani Malinayang dengan NIM 3 digit akhir 090 akan menjelaskan mengenai bab 3 yaitu penutupnya. Untuk kesimpulannya, infeksi sitomegalovirus kongenital merupakan penyebab dari kelainan bawaan non-genetik pada bayi baru lahir, terutama di gangguan pendengaran dan neurologis. Penularannya terjadi secara vertikal dari ibu ke janin dengan diagnosisnya ditegakkan melalui pemeriksaan PCR di 3 minggu pertama setelah kelahiran bayi. Terapi antivirus seperti valganciclovir terbukti bermanfaat dalam kasus yang simptomatik, namun tetap diperlukan pemantauan jangka panjang terhadap pendengaran dan perkembangan dari bayi yang terkena sitomegalus kongenital ini, baik dalam kasus simptomatik maupun asimptomatik untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Untuk sarannya, diperlukan peningkatan kesadaran tenaga kesehatan terhadap deteksi dini CMV kongenital serta penerapan screening neonatal di populasi yang berisiko tinggi. Kemudian pemerintah juga diharapkan memperkuat edukasi dan upaya pencegahan infeksi selama kehamilan. Sementara itu, penelitian lanjutan juga diperlukan untuk mengoptimalkan strategi diagnosis dan terapi di Indonesia.